Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan cerita kita channel. Kali ini akan menceritakan, akan mengkisahkan peristiwa tadi malam. Tadi malam saya kedatangan saudara-saudara saya yang katanya sengaja main ke studio cerita kita channel. Siapa sih saudara saya tuh? Biasa, Pak Iksan, Mang Kadil, dan Mang Yadi. Kami ngobrol berempat sambil menikmati wedang kopi dan udutnya. Begitu juga dengan cemilannya. Kami mulai ngobrol dari mulai jam 10 malam sampai jam 2 dini hari. Beliau pulang jam 2, kurang lebih lah jam 2 lewatan dikit lah dini hari, karena tersadar banyak suara ayam jago berkokok. Apa sih yang diceritakan oleh beliau-beliau, terutama Mang Yadi dan Mang Kadil, begitu juga Pak Iksan. Beliau menanyakan gimana sih caranya supaya bisa lancar, supaya bisa cepat tenang, dan pikiran bisa meneng. Bukan saya mengajari beliau-beliau, saya hanya berbagi pengalaman diri saya sendiri kepada beliau-beliau. Saya pun merasa iba dan kasihan, makanya saya tergerak untuk memberikan solusinya. Begini Mang Yadi, Mang Kadil, di saat akan meneng, akan mendiamkan pikiran, Mang Yadi kan agamanya Islam, Mang Kadil juga agamanya Islam. Iya, oh yaudah. Begini, begitu duduk, mata terpejam, mohon kepada Tuhan. Tuhannya Mang Yadi dan Mang Kadil adalah Gusti Allah kan. Iya. Begini. Ya Allah, saya mohon dalam ketenangan jiwa ini, dalam mendiamkan pikiran ini, saya memohon supaya bisa fokus dulu. Tolong pertemukan saya dengan bapak kandung saya, dengan ibu kandung saya di dalam keningan itu, di dalam meneng itu, di dalam ketenangan itu. Cuman gitu aja. Iya, simple. Intinya seperti itu, supaya dalam meneng Mang Kadil dan Mang Yadi berjumpa dengan kedua orang tuanya,
bahasa dan kata-kata ya terserah. Terserah Mang Yadi, terserah Mang Kadil, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Sunda, terserah. Yang penting bisa dipahami dan bisa dimengerti. Oke, siap? Siap. Siap Mang Kadil, Mang Yadi? Siap Pak. Oke. Sadar gak Mang Yadi, Mang Kadil? Selama ini Mang Kadil mohon maaf kepada kedua orang tua hanya sebatas di mulut, hanya sebatas di lisan. Otomatis kedua orang tua Mang Kadil dan Mang Yadi pun memaafkan cuman sebatas di mulut, yaitu di lisan. Iya, saya maafin segala kesalahan-kesalahannya. Nah, itu kan di mulut. Sedangkan seorang anak manusia meminta maaf kepada kedua orang tuanya harus lahir batin. Bapak, Ibu, maafin saya lahir batinnya. Iya nak, Ibu maafin. Iya nak, Bapak maafin. Kan cuma di lisan, batinnya itu cuma sebatas dohir. Nah, disinilah di saat menung. Saat menung, saat fokus, saat tenang, harus bisa sampai connect batinnya Mang Yadi, batinnya Mang Kadil, kontak langsung dengan batinnya kedua orang tua masing-masing. Selama ini ridho dan restunya pun saya yakin hanya sebatas di lahir, di lisan, di mulut. Sedangkan hati sanubarinya belum tentu. Coba sekarang matanya merem. Kebayang nggak wajah bapaknya, wajah ibunya? Jawab Mang Kadil, poek A. Kata Mang Yadi, gelap A. Nah itu dia. Berarti kan belum kontak. Makanya harus latihan, harus riado. Terus latihan. Latihan terus. Tanpa batas. Tanpa di waktu. Di mana ada sempat, situ latihan. Pesan saya satu, jangan dihafal dan juga jangan dijadikan wirid. Pada ngakak ketawa. Oke, siap. Nanti jika suatu saat, entah berapa hari, entah berapa minggu, entah berapa bulan, entah berapa tahun, saya juga kurang paham. Begitu hadir bapaknya, ibunya di hadapan kita, padahal kita sedang terpejam, kita sedang merem, tapi terlihat bapak, terlihat ibu. Tunggu, jangan sampai menghilang dulu beliau-beliau itu. Sampai beliau-beliau itu tangannya menyentuh kepala kita dan mengelus ubun-ubun kita, seolah-olah beliau
berucap seperti ini. Ya nak, kami memaafkan kesalahan kamu semuanya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan kami pun tulus ikhlas merestui, meridoi, dan memberkahi kamu nak. Nah, seolah-olah berucap seperti itu. Di saat itulah yang namanya sajatining, ridhonya, restunya, barokahnya kedua orang tua kita kepada diri kita. Oke, paham kan? Paham. Ya udah, jangan banyak-banyak, nanti tambah pusing. Ceritanya nanti lagi, kalau kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi. Nah, seperti itulah kisah tadi malam. Kami ngobrol bukan ngalor ngidul, sambil menikmati wedang kopi, menikmati udud, menikmati gorengan, berikut kue bolu dan buah-buahan. Saya tutup videonya, nanti bersambung kembali dengan cerita dan kisah nyatanya. Salam sehat sejahtera.